Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Menalia dari Teknik Komputer 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas operating system kelima saya. Jadi di sini kita membicarakan tentang kebanyakan tentang IPC, itu Inter Process Communication, dan kita membahas tentang name types dan juga name types dan yang FIFO, first in first out gitu. Jadi di sini saya akan uh, membagi penjelasan saya. Pertama, di input parsing menggunakan read line dan juga STR talk. Saya nggak tahu cara pronunciation itu bagaimana. Terus saya akan lanjut ke kode-kode yang saya buat itu di name client sama di name server di sini. Selanjutnya, oke, aman-aman. Oke, terus kita nanti coba mendemonstrasikan secara live bagaimana percobaannya gitu. Terus saya coba untuk buat di sini VM. Oke, udah connect. Alright, jadi kita tunggu aja untuk ini bisa nyala. Tapi pertama saya akan jelasin. Oke, kita di name client. Jadi pertama saya akan jelasin fungsi readline dan stroke dalam parsing. Jadi misalnya sebelum suatu program itu memproses suatu data tersebut itu harus melalui yang namanya tahap input parsing. Nah, parsing ini membaca dan juga menganalisis masukan yang menjadi token-token gitu atau bagian yang kecil agar bisa dipahami juga oleh mesin. Nah, pada sisi klien kita menggunakan fungsi readline. Kita menggunakan fungsi readline ini, um, dan kenapa kita nggak menggunakan scanf itu? Karena kalau misalnya scanf itu rentan terhadap buffer overflow dan sering kali kayak menyisakan kayak karakter new line di buffer. Ini bisa kayak agak rusak lah gitu. Tapi kalau bisa read line ini lebih aman dan interaktif lah gitu. Dan fungsi ini kayak membaca seluruh baris teks secara utuh dan secara dinamis, juga mengalokasikan kayak memori pada heap yang sesuai dengan panjang input yang kita lakukan gitu. Tapi karena memori yang dialokasikan ini dinamis, ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang input ya untuk mencegah kayak memori itu gitulah. Jadi kita bisa lihat juga di name server di bagian sini. Nah, kalau misalnya input kita udah aman, ini dikirimkan ke udah aman dikirimkan oleh klien, ini server akan membedahnya di sini. Di sini lah fungsi stroke ini untuk memisahkan string yang panjang menjadi potongan-potongan token yang kayak berdasarkan delimiter atau karakter pemisah. Dalam kasus kalkulator kita ini pemisahnya itu karakter spasi. Nah, cara kerja ini itu sih lumayan sih. Jadi pemanggilan pertama itu di stock buffer. Terus ini akan mencari kayak kata pertamanya. Terus mengambilnya sebagai token perintah atau komen. Dan secara internal ini mengganti spasi pertama yang ditemui dengan karakter terminator 0 atau slash 0 gitu. Dan untuk mengambil argumen angka pertama dan kedua, kita tidak lagi memasukkan variable buffer ke dalam fungsi, tapi kita lempar nilai nolnya. Nah, argumen 0 ini kayak kita kasih tahu strto untuk melanjutkan pencarian token dari posisi terakhir yang disimpannya di memori internal fungsi tersebut. Nah, ini adalah kayak metode parsing yang sangat efisien lah itu, dan bebannya sangat minimal untuk memori. Ini karena kita memanipulasi string aslinya secara langsung gitu. Nah, oke. Selanjutnya ya kayak itu. Terus kita masuk ke bagian
Oke, di bagian sini ini saya akan menjelaskan. Jadi kita ini di bagian sini agak unik sih. Untuk saya pedas banget. Jadi ini kita akan analisis juga komunikasi IPC di sini. Ini ini dimulai dari yang bertindak sebagai host, yaitu dari server. Di awal fungsi main ini, server akan menginisiasi jalur komunikasi dengan memanggil fungsi mkv4. Terus kita membuat dua link pipes di directory temporary system, yaitu di /temp pipe break untuk jalur masuk permintaan request dan juga untuk response. Dan angka 0600 di sana itu adalah permission mode yang ada di sistem Linux, yang berarti pipe ini hanya bisa dibaca dan ditulis oleh user pemilik proses tersebut demi keamanan. Nah, di sini kita juga menggunakan dua pipe yang berbeda arah atau half duplex ganda gitu. Jadi jika kita hanya menggunakan satu pipe untuk bolak-balik, ini akan menjadi kayak satu fenomena kayak namanya race condition, di mana klien bisa saja tanpa sengaja membaca pesannya sendiri sebelum server sempat memprosesnya. Nah, ini kan kita banyak banget if else-nya ini untuk add sama min-nya. Kita adanya di penggunaan ATOI atau ATOI ya gitu. Nah, di dalam infinite loop server ini akan berhenti sejenak atau block pada fungsi read. Nah, hingga ada data dari klien itu. Setelah data masuk dan diparsing oleh strtok, variable teks angka diubah menjadi integer menggunakan fungsi ATOI atau ASCII to integer. Meskipun ATOI ini bekerja baik untuk contoh ini, dalam skala produksi akan lebih aman menggunakan strtol karena ya mekanismenya lebih bagus untuk deteksi error gitu. Jadi input bukan kayak merupakan angka. Nah, setelah itu server melakukan pencalangan if else ini. Operasi aritmatika ini dieksekusi berdasarkan token komen pertama. Jika komennya adalah A, dia akan menjulurkan komen kurang lagi tuh. Nah, Nah, kita kembali lagi ke name client di sini. Di bagian sini jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi klien ini bertugas sebagai penyedia interface. Nah, setelah input dibaca oleh read line, klien akan membuka pipe request dengan flag zero only atau write only. Nah, kalau misalnya kita dari fungsi write ini, panjang data yang dikirim itu sama dengan segini, yaitu secara input plus 1. Nah, tambahan pas 1 ini sebenarnya krusial banget sih, karena fungsinya itu untuk memastikan karakter terminator string itu ikut terkirim melewati pipe, sehingga server tahu persis di mana batas akhir dari string itu. Nah, nextnya ini di bagian share response kayak gini. Setelah mengirim data, klien ini harus menunggu hasilnya. Klien membuka pipe response secara read only atau read only. Sifat file descriptor di Linux ini secara default adalah blocking. Jadi sehingga fungsi read ini akan menahan proses eksekusi klien sampai server selesai menghitung dan membalas melalui pipe tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan demonstrasi ya di sini. Kita lihat kalau misalnya udah aman. Ini belum ada di sini. Mungkin saya reset dulu ya. Ini baru 10 menit sih.
Mungkin untuk kayak saving time saya akan menjelaskan juga mungkin kesimpulannya aja sih. Jadi di sini saya bisa simpulkan ya untuk beberapa hal. Oh, itu udah bisa. Oke. Okay. Alright. Jadi secara kesimpulan ini kita ada beberapa hal. Mungkin yang pertama dari arsitektur IPC ini. Jadi ini kan kita udah coba berkomunikasi ya, dua arah yang independen dari client server. Ini kita menggunakan name pipes. Nah, penggunaan pipe ini bagus banget sih untuk mengamankan aliran data dari masalah race condition dan juga menjamin komunikasi berjalan secara sinkron. Selain itu, kita menggunakan input parsing. Data yang berasal dari pengguna ini pada dasarnya kan cuma deretan karakter yang mentah lagi. Nah, menggunakan parsing seperti readline, ya kita mengalokasikan memori secara dinamis. Dan ada kombinasi juga dari strok yang efisien juga untuk fermentasi string. Mesin juga ini dapat menstrukturisasi masukan tersebut kayak menjadi serangkaian komen dan argumen yang logis. Nah, selain itu validasi input juga sebagai benteng kayak pertahanan juga sih gitu. Jadi ada itu satu prinsip fundamental pangkat lunak itu never trust user input. Jangan pernah langsung mempercayai masukan pengguna. Nah, makanya kita ada implementasi error handling. Nah, ini di sisi server seperti validasi kelompakan parameter null dan perlindungan dari zero division. Ini membuktikan kalau misalnya sistem itu harus dirancang secara defensif. Tanpa ada validasi nanti server akan kayak bisa cepat crashing lah gitu. Oke, mungkin itu saja sih untuk kesimpulannya ya, karena itu yang kita gunakan untuk client sama server dalam modul ini. Oke, kita akan coba masuk ke terminal. Oke, saya lupa ini apa sih? Oh ya, server sama itu. Oke, pertama kita jalankan dulu server. Oke, kalau server dijalankan, kita akan jalanin client. Client. Oh iya, client. Oke, jadi pertama kita coba add 5. Nah, resultnya jadi 15 gitu. Terus kita coba add 6 sama 12 itu bisa. Nah, coba kita div dulu ya. Div 10 sama 2 hasilnya ada. Coba tapi kalau misalnya div 10 sama 0 ini akan ada error handling yaitu division by 0 gitu. Terus kalau misalnya argumennya nggak lengkap, ini nanti akan dikasih tahu kalau misalnya argumennya nggak lengkap. Jadi kita melakukan error handling ini supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. And then coba kita masukkan signal yang sintaks yang nggak dikenal gitu. Coba kita lempar 5 sama 10. Ini komennya tidak terdaftar. Jadi ini banyak banget yang handle sih gitu sih. Oke, mungkin itu saja sih untuk penjelasan saya pada malam ini. Karena itu sebenarnya singkat aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.